Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para sesepuh yang saya muliakan, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Huda yang saya hormati, jamaah salat maghrib, para bapak, para ibu, para remaja, anak-anak sekalian, semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Kitab Nurul Yaqin yang membahas tentang sejarah penghulu para rasul, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase yang kita bahas sekarang masih fase pra-kenabian. Jadi sebelum beliau mendapatkan wahyu. Ada satu peristiwa yang disebut dengan hilful fudul. Ini bahasan kita sekarang. Disebut dengan hilfu, dua kata, hilf, yang kedua al-fudul. Diidhofahkan menjadi hilful fudul. Hilf itu fakta, al-fudul keutamaan. Jadi fakta keutamaan. Ya, sekarang kan banyak fakta-fakta gitu ya. Termasuk kalau mau calon presiden ada fakta integritas. Nah, gitu. Ini tentang hilful fudul. Kemudian apa yang dimaksud dengan fakta keutamaan ini? Kapan terjadi? Apa sebabnya? Apa tujuannya? Siapa saja yang terlibat? Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sana? Seperti apa keterlibatan Nabi dalam fakta itu? Dan lalu apa komentar beliau atau sabda beliau menilai tentang fakta keutamaan tersebut setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hilful fudul. Wa inda ruju'i Quraisyin min harbil fijar. Ketika kaum Quraisy pulang dari perang Fijar. Kita bahas pekan lalu perang Fijar. Ya. Tada'u li hilfil fudul. Maka mereka saling mengajak untuk membuat fakta keutamaan. Disebutkan dalam sumber yang lain bahwa jarak antara perang Fijar dengan fakta keutamaan ini sekitar 4 bulan. Dan hilful fudul ini atau fakta keutamaan ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Fatamma fi dari Abdullah ibni Jud'an At-Taimi. Fatamma maka sempurnalah, berarti terlaksana perjanjian atau fakta keutamaan itu di rumah seseorang yang bernama Abdullah bin Jud'an At-Taimi dari Bani Taim. Ya. Jadi dari puak-puak Quraisy itu ada bani-bani ya. Salah satunya Bani Taim. Ahadi ruasa'i Quraisy. Abdullah bin Jud'an ini adalah salah seorang pemimpin Quraisy.
salah seorang pemuka Quraisy. Wa kana al-mutahalifun, jadi ini tentang kapan terjadinya ya. Kapan terjadinya fakta keutamaan ini adalah setelah perang Fijar. Kemudian di mana terjadinya? Disepakatinya, ditekennya ini di rumah salah seorang pemuka Quraisy yang bernama Abdullah bin Jud'an. Ya. Kemudian siapa saja yang bersama-sama membuat perjanjian, kesepakatan atau fakta ini, wa kanal mutahalifuna, dan adalah orang-orang yang membuat fakta atau perjanjian ini adalah Bani Hashim, ini pertama dari Quraisy. Wa Banil Muttalib, Bani Muttalib dari suku Quraisy pula. Ya. Yang keduanya ini Ibnai Abdi Manaf, kedua-duanya ini dari putra Abdi Manaf. Wa Bnai Asad bin Abdul Uzza, dan kedua putra Asad bin Abdul Uzza. Wa Bnai Zuhrah ibni Kilab, dan kedua putra Zuhrah bin Kilab. Wa Bnai Taim, dan kedua putra Taim bin Murrah, ya. Tahalafu wa ta'aqadu, mereka saling membuat fakta, wa ta'aqadu, dan saling membuat perjanjian, alla yajidu bi Makkah mazluman, bahwa mereka tidak mendapati di Makkah seorang pun yang dizalimi, baik min ahliha dari penduduk Makkah, au min ghairihim atau dari selain penduduk Makkah, min sairin nas dari orang pada umumnya, illa qamu ma'hu, melainkan mereka berdiri bersamanya, hatta turadda ilaihi madlamatuhu, hingga dikembalikan kepadanya tentang apa yang dizaliminya itu. Artinya sampai kemudian ia bisa mendapatkan keadilannya, lepas dari kezaliman yang diperlakukan terhadapnya. Itu isinya. Jadi mereka dari Bani Hashim dan seterusnya tadi bersepakat, ya, untuk membuat perjanjian bersama, fakta kemuliaan begitu disebutnya, atau khilful fudul, yang isi perjanjiannya adalah bahwa kalau sekiranya ada orang yang dizalimi di Mekah, kalau sampai ada orang yang diperlakukan secara zalim, baik dari penduduk Mekah sendiri maupun dari orang mana saja di Mekah, maka mereka semuanya berdiri bersama dengan orang yang dizalimi ini sampai kemudian urusan dengan pihak yang melakukan kezaliman terhadapnya ini diselesaikan. Gitu. Ini satu kemuliaan tentunya, maka disebutnya hilful fudul. Maka di sini kemudian kita menjawab pertanyaan berikutnya tadi, mengapa disebut hilful fudul? Ya, hilf artinya fakta, al-fudul keutamaan. Karena disebutkan ketika ini telah disepakati, maka orang-orang Quraisy mengatakan ini adalah mereka telah melakukan sesuatu yang utama, ya, sesuatu yang mulia, maka disebutlah dengan hilful fudul. Jamaah sekalian, kemudian hal penting yang melatar belakangi tentang terjadinya fakta keutamaan ini adalah adanya seseorang yang dizalimi. Ini seorang pedagang, ia datang dari Yaman, rajulun min Zubaid, seorang yang dikenal dengan Az-Zubaidi, ini dari Yaman. Ia datang ke Mekah membawa dagangannya, kemudian dibeli oleh salah seorang pemuka yang ada di Mekah, orang yang dihormati, orang yang punya kedudukan di Mekah. Dibeli olehnya, namanya Al-As bin Wa'il, ya, namanya Al-As
bin Wa'il. Kemudian setelah barang diambil, tidak mau bayar. Jadi ngemplang. Karena tidak mau bayar, maka Az-Zubaydi ini, orang yang datang dari Yaman ini, kalau tidak mau bayar, sini barang saya, tolong dikembalikan. Tapi dia menolak untuk mengembalikan. Akhirnya Az-Zubaydi minta tolong dengan sejumlah orang, sejumlah tokoh. Urusannya dengan siapa? Dengan Al-As bin Wa'il, ngeper mereka. Oh, ini seorang yang punya kedudukan. Ini kadang-kadang kalau ngadili orang yang punya kedudukan itu banyak yang ngeper ya. Yang ada sangkut pautnya begitu. Ah, ini ada contohnya, ini ngeper ini yang lain. Dihubungi si fulan tidak siap, fulan lagi tidak siap, fulan lagi tidak siap, fulan lagi tidak siap. Padahal orang-orang yang dihubungi ini sudah ada hubungan baik sebelumnya dengan Az-Zubaydi, orang pedagang yang datang dari Yaman tadi. Tapi mereka tidak siap untuk menarik kembali barang dagangan dari Al-As bin Wa'il tadi, karena Al-As bin Wa'il ini seorang pemuka di tengah kaumnya. Setelah kemudian esokan harinya, orang yang datang dari Yaman yang dagangannya dikemplang oleh Al-As bin Wa'il tadi, ketika melihat para pemuka Quraisy itu sedang berada di seputar Ka'bah, di pelataran Ka'bah, kemudian ia teriak dari Jabal Abi Qubais, Bukit Abi Qubais. Di mana itu Bukit Abi Qubais? Kalau sekarang di mananya, kanan kirinya sudah seputar Masjidil Haram itu sudah apa? Sudah gedung-gedung ya sekarang. Itu Jabal Abi Qubais di situ itu. Yang sekarang jadi gedung-gedung itu. Nah, teriak di situ bahwa dirinya dizalimi, barangnya diambil. Bahwa mana orang-orang yang memiliki kemuliaan di Makkah? Ada orang yang dizalimi. Mana kemuliaan? Mana muru'ah? Akhirnya atas panggilan ini tergeraklah orang-orang. Kemudian dibuatlah perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul ini. Jadi ini latar belakangnya atau sebab yang melatar belakanginya. Kemudian setelah dibuat perjanjian, mereka semuanya bergerak menuju ke rumah Al-As bin Wa'il secara bersama-sama. Kemudian barang orang yang datang dari Yaman tadi, Az-Zubaydi, diambil darinya dan dikembalikan kepada yang sang pemiliknya itu kembali. Sehingga orang yang dizalimi harus ditolong. Ya, kalau ada orang dizalimi di Mekah, wajib ditolong, siapapun orangnya. Cakep nggak ini perjanjiannya? Bagus. Ya, ini tentang isinya. Lalu seperti apa keterlibatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjanjian tersebut? Waqad hadara hadal hilfa, dan sungguh telah hadir pada fakta ini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a a'mamihi, bersama dengan paman-pamannya. Jadi Rasul ikut serta menggagas ini, datang bersama dengan para pamannya. Waqala, dan ia bersabda, ba'da an syarrafahullahu birrisalah, setelah Allah memuliakannya dengan risalah, dengan kerasulan. Maksudnya setelah beliau menjadi seorang rasul, maka beliau bersabda berikut ini. Artinya beliau ikut serta dalam Hilful Fudul itu di masa sebelum menjadi nabi. Masa sebelum menjadi nabi. Kalau perang Fijar itu Nabi umur 20 tahun plus 4 bulan, berarti kurang lebih 20 tahun 4 bulan. Itu umur Nabi pada waktu itu. Berarti untuk jadi nabi kan jaraknya berapa? Sekitar 20-an tahun lagi kan? Karena beliau baru pertama kali mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Setelah nanti beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul, beliau menyebut-nyebut tentang Hilful Fudul ini. Apa kata beliau? Laqad syahidtu ma'a umumati, sungguh aku hadir bersama dengan paman-pamanku. Hilfan, satu fakta, satu perjanjian, fi dari Abdullah ibn Jud'an, di rumah Abdullah bin Jud'an, yang tentang perjanjian itu, tentang fakta itu, ma uhibbu annali bihi humran na'ami. Aku tidak suka kalau sekiranya perjanjian itu diganti
ya, diganti dengan onta yang berwarna merah. Maksudnya begini, kalau sekiranya aku tidak ikut serta, kemudian karena tidak ikut serta itu diganti gitu ya, diganti, kamu gak ikut serta, ini diganti dengan onta yang berwarna merah, onta yang bagus. Enggak, saya lebih senang suka itu dibanding mendapatkan onta yang begitu berharga di kalangan bangsa Arab. Artinya apa? Beliau sangat senang ikut serta dalam fakta kemuliaan tersebut. Ini mengenang tentang masa di mana beliau masih muda. Kemudian, lalu seperti apa setelah beliau menjadi seorang Rasul? Apakah fakta seperti itu perlu dihidupkan? Beliau berkata, walau du'itu bihi, kalau saya diajak untuk fakta macam itu, fil islami, dalam Islam, la ajabtu, niscaya saya akan sambut. Jadi kalau sekiranya saya diajak ya untuk tujuan yang seperti itu, seperti fakta atau khilful fudul tadi, maka saya pasti akan sambut dengan baik. Jamaah sekalian, yang demikian itu wadhalika, yang demikian itu li'annahu alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya beliau, semoga salawat dan salam atasnya, mab'utsun bi makarimil akhlaq, beliau diutus dengan kemuliaan akhlak, wa hadza minha, dan ini adalah bagian darinya. Kan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan membela orang yang dizalimi itu adalah bagian dari kemuliaan akhlak. Maka ketika beliau menjadi rasul yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, maka mengingat tentang khilful fudul, kalau saya diajak untuk yang seperti itu dalam Islam, di era Islam, kalau itu kan di era jahiliyah, ya kan? Di era jahiliyah, di masa jahiliyah. Kalau di masa Islam ada yang macam itu pula mengajak kita untuk bersama-sama, orang-orang ingin bersama-sama untuk membela orang yang dizalimi, maka saya akan sambut dengan baik. Jemaah sekalian, waqad aqarra dinul islami katsiran minha, dan agama Islam telah membenarkan banyak daripadanya. Maksudnya menegaskan kembali banyak daripadanya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan positif di masa jahiliyah yang oleh Islam kemudian dikuatkan. Kebiasaan yang baik dikuatkan oleh Islam, seperti contoh khilful fudul ini. Yurshiduka ila hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan Anda kepada hal ini adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi ada akhlak-akhlak yang baik di tengah masyarakat yang sudah ada sebelumnya, sebelum Nabi menjadi Rasul. Oleh Nabi, akhlak yang baik yang ada di tengah masyarakat itu kemudian diangkat, disempurnakan. Sedangkan akhlak yang buruk diperbaiki. Begitu. Wa qad da'a bihadzal hilf katsiruna fa ansafu, dan sungguh telah mengajak pada fakta kemuliaan ini katsiruna, banyak orang, fa ansafu, lalu mereka berlaku adil. Jamaah sekalian, di antara hal penting ya yang ditegaskan oleh salah seorang yang menggagas adanya fakta kemuliaan ini adalah namanya Az-Zubair ibnu Abdul Muttalib, berarti paman Nabi, Az-Zubair ibnu Abdul Muttalib. Ya, begitu mendengar bersyair tadi menyampaikan tentang kezaliman yang dialaminya seorang pedagang Zubaidi dari Yaman tadi, maka Yaman, ma li hadza bimutra. Ya. Ma li hadza mutra. Ma li hadza mutra. Mengapa orang macam ini dibiarkan? Mengapa orang macam ini tidak dibela? Mengapa orang macam ini diabaikan? Nah, ini yang memicu kemudian orang-orang yang punya nurani mulia, ya, orang yang punya kemuliaan akhlak, kemudian mereka bersepakat untuk membela siapa saja yang dizalimi di tanah suci Makkah. Jemaah sekalian, apa di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari khilful fudul ini? Saya catatkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa al-adlu, keadilan itu merupakan qimatun mutlaqah, nilai universal.
Keadilan itu merupakan nilai universal. Maksudnya bagaimana? Ketika keadilan itu ditegakkan, siapapun yang menegakkan keadilan itu wajib dibela. Maksudnya begitu. Ini ada orang sepuh, ini ada anak muda. Tapi ada anak muda yang lebih berlaku adil, bela anak muda. Ada anak muda, anak orang tua, orang sepuh. Dia yang lebih berlaku adil, ini yang sepuh. Bela yang berlaku adil ini. Jadi keadilan itu adalah nilai universal dari kelompok manapun, ya, dari kalangan manapun yang menjunjung keadilan ini, maka kita berkepentingan untuk bersama-sama membackup dan membelanya. Dan sebagai orang-orang yang beriman, kita diperintahkan i'dilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adilah karena sesungguhnya keadilan itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Bahkan kepada orang-orang yang kita benci, kita tidak boleh berlaku zalim. Orang yang kita benci sekalipun enggak boleh kita zalimi. Apa ayatnya? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Sebelum ayat yang saya baca tadi. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Inilah Islam. Jadi keadilan dijunjung tinggi. Jangan sampai kebencian kita kepada sekelompok orang membuat kita berlaku adil kepada mereka. Ini kezaliman. Dilarang oleh Al-Quranul Karim. Makanya kalau umat Islam memimpin dengan nilai-nilai Islam, semua orang terlindungi dan terjauhkan dari kezaliman. Yang kedua, bahwa keutamaan merupakan dhalatul mu'min, ibarat barang hilangnya orang mukmin. Kalau kita punya barang hilang, kemudian ada yang menemukan, dikembalikan ke kita, mau nggak kita ambil? Mau banget kan? Dompet kita hilang, ada isinya ATM, ada isinya macam-macam kartu ini segala macam, ada uangnya juga, uangnya berseri-seri, yang kalau dilihat membuat wajah berseri-seri, ya, ada di situ tebel, ya. Kemudian ada, ini hilang, ini punya sampean, ini ada alamatnya segala macam. Kita terima kasih apa kita tampar orang itu? Kurang ngajar loh, gitu. Mengembalikan ini kepada orang tua, berani-beraninya. Kan enggak, kita terima kasih kan? Ya, begitu juga kalau ada kebaikan dihadirkan kepada kita, walaupun dari anak kecil, walaupun dari orang lain, itu ibarat barang hilang kita, dikembalikan ahlan wa sahlan, terima kasih. Jadi keadilan, kemuliaan itu adalah laksana barang mukmin yang hilang. Kalau orang mukmin punya barang hilang, ya, maka siapapun yang menghadirkan kepadanya, mengembalikan kepadanya, dia akan terima. Dan keutamaan, begitulah cara kita menyikapi keutamaan, menyikapi keadilan. Yang kedua, kemudian az-zulmu marfudun bi ayyi surah. Kezaliman itu wajib ditolak apapun bentuknya. Ya, wajib ditentang, wajib ditolak. Apapun bentuknya kezaliman itu. Ya. Dan oleh sebab itu berhadapan dan menyingkirkan orang-orang yang zalim itu juga dianjurkan, diperintahkan. Makanya kata Nabi gimana? Unsur akhaka zaliman aw madluman. Bila saudaramu baik ia zalim atau dizalimi. Mungkin ada yang nanya, loh, kok begitu? Itu semboyan jahiliyah dulu. Tapi oleh Nabi dipakai dengan makna yang baru. Dengan makna yang baru. Belalah saudaramu zaliman aw mazluman, baik ia zalim atau dizalimi. Maka seorang di antara sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman." Aku membelanya kalau ia dizalimi. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Beritahukan kepadaku ya Rasulullah kalau dia yang berlaku zalim, bagaimana saya membelanya? Qala, Nabi menjawab, tamna'uhu aw tahjuzuhu 'anil zulmi. Engkau cegah dia, engkau halangi dia dari perbuatan zalimnya. Fa inna dzalika nasruhu, sesungguhnya itulah cara membelanya. Jadi cara membela orang zalim adalah stop.
Cegah. Jangan sampai ia jadi berlaku zalim. Itu namanya membela. Bukan membabi buta, zalim ikut zalim. Bukan. Nah, itu jahiliyah. Maka diberi makna baru oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membela orang zalim caranya adalah cegah dia dari kezalimannya, halangi dia dari kezalimannya. Gitu. Jadi kezaliman itu harus ditolak, ya. Dan perilaku-perilaku zalim itu harus dihadapi. Nah, di sini tingkat menghadapinya beda-beda. Ada yang mampu dengan tangan, kekuasaan, dengan tangan atau kekuasaannya, ya. Tanda tangan itu kekuasaan juga, aturan itu kekuasaan. Yang nggak mampu dengan lisannya, yang lisan nggak mampu minimal dengan hatinya. Cuman kalau dengan hati orang nggak tahu, orang nggak tahu. Ya, kalau semuanya dengan hati semuanya, itulah adhaful iman, iman yang paling lemah, gitu. Kalau dengan hati pun tidak, malah senang kezaliman, oh itu parah itu, ya, perlu ditengok itu imannya. Yang keempat, di sini anjuran untuk tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan. Mereka telah bersepakat untuk saling backup satu sama lain, saling tolong menolong untuk kebaikan, yaitu membela orang yang dizalimi. Dan ini sejalan dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan. Kemudian pelajaran berikutnya yang kelima adalah seorang muslim harus proaktif. Proaktif, ijabi. Aktif bukan pasif. Ini seorang muslim. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ikut aktif, ya, dalam upaya-upaya untuk menegakkan keadilan, dalam upaya-upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kezaliman. Aktif. Ijabi. Tidak hanya menonton atau jadi komentator, ya. Kalau nonton bola nggak apa-apa itu, komen, wow gimana harusnya tendangnya ke sini. Iya, nendang sendiri belum tentu bisa, begitu ya. Iya. Ini dalam hal kebaikan, ini pengennya baik, pengennya pemerintah baik, pengennya ini baik, tapi cuma nonton. Giliran ada pihak-pihak yang berbuat baik nggak dibela, nggak didukung. Nah, ini namanya ingin dapat hasil nggak mau usaha. Nah, ini kontradiktif, Makanya seorang muslim diperintahkan untuk apa? Proaktif. Yang terakhir di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa khilful fudul ini itu ibarat oase di padang pasir. Oase di padang pasir. Padang pasir itu kan gersang, panas gitu ya. Kemudian di situ ada telaga. Gimana rasanya? Alhamdulillah bisa minum. Maksudnya begini, walaupun masyarakat itu katakanlah yang dominan di dalamnya adalah jahiliyah, gelap, tapi bukan berarti kemudian tidak ada kebaikan sama sekali. Ini masyarakat jahiliyah ini sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, tapi bukan berarti bahwa tidak ada kebaikan sama sekali di sana. Ini di antara kebaikan ada. Ini pelajaran bagi kita semuanya, bahwa seburuk-buruknya sebuah masyarakat, jangan kemudian kita pukul rata, karena nggak ada orang dipukul rata. Biasanya kalau dipukul benjol, betul nggak? Jangan kemudian digebiah uyah bahwa semuanya jelek, semuanya buruk, sesat. Nah, hati-hati. Boleh jadi di tengah mereka itu ada kebaikan-kebaikan yang kemudian perlu dimunculkan, perlu di backup. Disinilah diperlukan hikmah. Khilful fudul mengajari kita bahwa di tengah masyarakat jahiliyah ada orang-orang yang bernurani baik. Ya, di tengah lingkungan yang buruk, kita tidak boleh kehilangan harapan bahwa di sana juga ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita tumbuh kembangkan. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang akan datang kita bahas tentang rikhlatuhu ila Syam al-marrata tsaniyah, lawatan Nabi Muhammad ke Syam untuk kali yang kedua. Kali yang pertama sudah umur 12 tahun. Kali yang kedua umur berapa? Kemudian apa hasilnya? Kemudian apa tindak lanjutnya? Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.